Sesuai dengan tema kita Romo Kardinal, rahmat tahun jubileum. Jadi konkretnya rahmat apa yang sesungguhnya bisa kita dapatkan di tahun spesial ini? Silakan. Asal usulnya begini, saya cerita sedikit ya, sejarah keselamatan maksud saya. Moga-moga tidak terlalu jauh penjelasannya. Ketika umat Allah perjanjian lama dibebaskan dari Mesir, dibawa menuju ke tanah terjanji oleh Musa. Sebelum masuk ke tanah terjanji diberi apa umat Allah itu? Diberi 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Itu peranannya apa? 10 perintah Allah itu. Supaya nanti kalau mereka masuk ke tanah terjanji, hidup sebagai umat Allah berdasarkan 10 perintah Allah itu, semua mengalami damai dan sejahtera. Itu ya. Jadi peranan 10 perintah Allah itu untuk itu. Supaya masyarakat umat Allah perjanjian lama yang pertama, mereka masuk ke tanah terjanji. Sebelumnya mereka itu siapa? Mereka pengembara dari satu tempat ke tempat lain. Masuklah menjadi petani. Beda apa enggak itu? Sangat berbeda. Mereka di padang gurun itu berpindah-pindah tempat. Ketika mereka masuk tanah terjanji, mereka menetap. Aturannya harus sama apa tidak? Aturan untuk hidup di padang gurun dan aturan untuk hidup di tanah pertanian itu beda apa enggak? Beda. Maka berkembanglah ke 10 perintah Allah itu lama-kelamaan menjadi Taurat Musa. Paham ya? Jadi Taurat Musa itu adalah perkembangan supaya masyarakat umat Allah perjanjian lama itu tetap mengalami shalom, damai dan sejahtera. Terjadi apa enggak damai sejahtera itu? Jawabannya tidak. Karena dalam perjalanan sejarah selalu ada yang kuat, selalu ada yang lemah. Selalu. Demikian juga di tengah-tengah umat Allah perjanjian lama. Nah, yang lemah itu biasanya kalah. Jadi ambil saja contoh, yang lemah di dalam masyarakat meminjam uang kepada yang kuat. Sampai waktunya tidak bisa membayar, maka dia dijadikan budak. Bisa dipahami ya? Karena tidak bisa bayar, dijadikan budak. Atau karena tidak bisa bayar, tanahnya dirampas oleh yang kuat. Nah, tahun jubileum di dalam umat Allah perjanjian lama itu diadakan supaya umat Allah itu bisa mulai baru lagi. Tanah yang dirampas dikembalikan kepada yang punya. Budak yang karena tidak bisa membayar hutang dijadikan budak, dibebaskan. Mulai lagi. Baru. Dan dalam kurun waktu 50-25 tahun itu terjadi lagi. Yang kalah dijadikan budak, dirampas tanahnya, diperbaharui lagi. Itu yang intinya tahun rahmat Tuhan, tahun jubileum. Nah, maka pertanyaannya adalah sekarang ini mau bagaimana? Jawabannya tidak dari saya. Jawabannya adalah masing-masing komunitas menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaannya saya rumuskan begini. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita, supaya masyarakat di sekitar kita terus tumbuh di dalam pengharapan? Itu pertanyaannya. Dan masing-masing komunitas mesti menjawab pertanyaan itu
sesuai dengan konteksnya. Siapa yang paling membutuhkan dikuatkan harapannya dengan cara apa? Itulah asal-usul dari berbagai macam kegiatan sosial di Keuskupan Agung Jakarta ini. Tadi saya ceritakan rumah teduh. Ada lagi rumah antara. Bukan rumahnya Romo Antoro, bukan. Rumah antara. Kapan itu muncul? Rumah antara itu. Ketika Keuskupan Agung Jakarta mencoba mendalami tema pertama, ajaran sosial gereja, menghormati martabat manusia. Siapa yang paling tidak terhormat martabatnya di antara kita masyarakat? Salah satu jawabannya adalah saudari-saudara kita yang disebut dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu analisa. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya harapan saudara-saudara kita yang seperti itu dan keluarganya itu tidak hilang? Jawabannya, mari kita mulai dengan rumah antara. Jadi rumah antara itu adalah rumah yang dilayani oleh para psikolog, psikiater, relawan-relawan umat Keuskupan Agung Jakarta yang begitu selalu baik hati di mana-mana. Saudara-saudara kita dengan gangguan jiwa itu kan seringkali membuat keluarganya malu. Maka dipasung atau dibiarkan di jalan-jalan. Nah, kalau saudara-saudara kita yang seperti itu tidak bisa langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus disiapkan dulu. Itulah rumah antara. Nanti kalau sudah dirawat di rumah sakit jiwa, dia tidak bisa langsung kembali ke keluarganya. Tidak siap keluarganya, maka disiapkan dulu kembali di rumah antara itu. Itu salah satu jawaban. Maka silahkan ibu dengan komunitas itu mengajukan pertanyaan itu dan di dalam doa dijawab, apa yang harus kita lakukan supaya kerahiman ilahi semakin nyata bagi saudara-saudari kita. Silakan, itu membuat analisa sedikit tentang lingkungan masyarakatnya, jawabannya akan ketemu. Iya. Semoga menjawab pertanyaan ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Uskup Kardinal. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap, ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana.
Langit tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.